Oke, karena saya lupa untuk menaruh absensi saya, ya jadi silakan kalian bisa absen di grup Telegram. Jadi langsung satu kirim aja ya, untuk nomor 1, 2, 3, 4, 5, 1. Jadi barangkali bisa absen dari sekarang. Ya, saya tunggu untuk 1 menit. Kalian bisa absen di grup Telegram nama dan unit ya. Lampu sama. Nama dan di grup Telegram 1 menit berlangsung. Oke, sudah. Nah, sambil berjalan, what material we will discuss today? Materi apa yang akan kita bahas hari ini? Material what we will discuss today is about simple future. Sebelumnya kita sudah ke simple present tense, simple past tense, simple present dan past continuous ya. Setiap tenses memiliki jenis kata kerja atau verb yang berbeda. Nah, review ulang. Simple present tense verb yang digunakan verb keberapa? 1. Simple past tense 2. Terus simple present dan past continuous verb yang verb A. Oke. Kalau simple future kira-kira verbnya verb keberapa? Simple future kira-kira verbnya verb keberapa? Satu. Nah ya, verb 1. Nah, present kan membahas kejadian yang saat ini. Past tense membahas kejadian yang telah berlalu. Present tense membahas kejadian yang sedang terjadi. Simple past continuous membahas kejadian yang sedang terjadi di waktu yang lampau. Kira-kira simple future membahas kejadian atau aktivitas yang kapan dilakukan. Yang akan datang. Berarti hari ini kita akan bahas masa yang akan datang atau future, membahas masa depan. Ketika kita membahas ini, tenses ini menyatakan aktivitas yang belum mulai dan belum terjadi. Oleh karena itu kita gunakan future untuk menyatakan sebuah rencana, prediksi keinginan. Kira-kira nanti apa yang akan kita lakukan ya? Yang akan kita lakukan kapan? Nah ya, mungkin yang akan kita lakukan malam ini, misal besok pagi, lusa, the day after tomorrow, hari setelah besok lusa, 2 hari lagi, misal next month, next week, next year, ya, next day, next time, misal, ya, this afternoon, misal this evening, this morning, malam ini, sore ini, tonight, malam ini, atau kata yang lainnya yang intinya itu sudah terjadi ya, bisa nanti, bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Karena simple future menyatakan aktivitas kegiatan yang akan kita lakukan di masa yang akan mendatang,
ya. Nah, coba bayangkan 4 tahun lagi atau 5 tahun lagi ya. Coba kita bayangkan 5 tahun lagi kita jadi apa? Nah, kita lulus katakanlah harapannya kita lulus bareng ya, masuk bareng kan lulus bareng ya, lulus bareng. Kira-kira 4 tahun lagi ketika saya sudah S1, nah apa yang akan kalian lakukan? Kami kerja bagian apa? Nah ini ya. Kita agak sedikit planning ke depan. Nggak apa-apa, orang punya planning jauh hari nggak apa-apa. Biar memacu tahun kira-kira nanti ketika saya sudah lulus, saya ingin jadi misal akuntan. Saya ingin menjadi seorang misal katakanlah yang relate dengan keuangan karena sesuai dengan jurusan dan passion saya. Nah, jadi kalian bisa wujudkan dari jauh-jauh hari. Mimpi itu nggak ada yang singkat. Misal, lusa saya kok jadi ini, nggak bisa ya. Apalagi kalau masalah keinginan cita-cita, apa tahun lagi ingin jadi apa, barangkali boleh dipikirkan dari jauh hari. Nah, nggak masalah, kita dari jauh hari supaya bisa mengatakan kita ya. Nah, 4 tahun lagi ingin jadi apa? Coba kita mungkin 5 atau 6 tahun lagi kalian sudah seperti apa? Mungkin sudah kerja. Nah, mungkin ketika bekerja sudah setahun 2 tahun, mungkin ambil cicilan nggak masalah ya, biasanya gitu ya, ambil cicilan. Misal 7 tahun lagi, oh katakanlah misal saya udah dewasa nih, misal saya udah siap untuk jenjang yang lebih serius, nggak apa-apa. 10 tahun lagi kira-kira. Nah, jadi future adalah membahas intinya apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita rencanakan, apa yang akan mungkin terjadi ya, apa yang akan kita prediksi kira-kira di waktu-waktu yang mendatang ya. Mungkin lebih dekat malam ini hari ini atau mungkin yang paling jauh mungkin beberapa tahun kemudian. Nah, ciri-cirinya apa di simple future? Simple future itu menggunakan verb 1 karena dia masih relate dengan yang namanya present. Karena kalau kita tarik garis lurus, present itu dia di tengah-tengah. Setelah present dia adalah future. Sebelumnya kata-kata nah ya, present bisa sebelah kanan future, sebelah kirinya apa? Past tense. Ya hari ini. Misal kiri itu adalah masa lampau, yang kanan adalah masa depan. Nah, terus penggunaannya, penggunaan simple future itu bisa menggunakan beberapa kata, yaitu will, shall, dan going to. Kalau dalam bahasa Indonesia, saya ingin menyebutkan akan, ya sudah kata akan. Saya akan pergi, saya akan misal tes minggu depan, saya akan beli, misal ya saya akan beli buku minggu ini, misal. Itu menggunakan kata akan selesai. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ada 3 jenis untuk menggunakan akan: will, shall, dan going to verb 1. Nah, nanti kita akan membahas satu-satu ya. Penggunaan shall dan will intinya semua menunjukkan kata akan, cuman mungkin lebih sering digunakan yang mana. Nah, terus penggunaan shall itu hanya terbatas untuk subjek I dan me. Mungkin kalian pernah familiar dengan kata shall, itu artinya akan, tapi dia hanya untuk I dan me. Kalau will itu luas. Penggunaan will
will. Nah, seperti itu menyatakan penawaran permintaan atau ajudan. Nah, bisa juga ketika ini menyatakan sebuah emosi atau perasaan dan biasanya diikuti kata sifat. Nah, misal he will be angry, dia akan marah. Ana will be sad if you say that. Misal anak sedih jika kamu katakan itu. Nah, bisa juga digunakan diakhiri dengan kata sifat. Terus kita akan ke sini. Nah, apakah ada bentuk nominal dan verbal ada? Nah, bentuk nominal ya ketika dia tidak diikuti oleh kata kerja. Nah, namun dia diikuti jenis kata yang lain, misal subjek, will plus be plus noun verb untuk kalimat positifnya. Negatifnya subjek, will plus noun plus be plus noun verb. Interrogatif, will subjek plus be plus noun verb. Misal, aku akan jadi akuntan. I will be accountant. I will not be accountant. Misalnya, will I be accountant? Apakah aku akan jadi akuntan? Bisa diikuti noun. Atau aku akan ada di sini. I will be here. Aku tidak akan ada di sini. I will not be here. Will not bisa disingkat buatnya. Nah, terus interrogatif, will I be here? Apakah aku akan ada di sini? Jadi will be tetapi diikuti non verb ya. Nah, mungkin bisa benda, mungkin bisa profesi atau mungkin bisa kata keterangan. Nah, misal kamu akan ada di sana besok. Oke. Will not boleh disingkat ini ya. Oke. Be there tomorrow. Terbaliknya balik lagi will ya. You be there. Terus misalnya they will be. Nah, mereka akan ada di sini malam ini. Tiga itu ya, they will not atau they won't be here tonight. Itu maksudnya tiga dibalik lagi they be here. Terus kita ke sini. Kalau pola nominal, ya, pola nominal diikuti dengan non-verb. Kalau pola verbal, maka kata kerjanya berbentuk verb yang sebenarnya. Ya, tadi untuk membentuk akan kan ada shall ada will. Nah, kita ke shall dulu. Shall itu penggunaannya lebih apa ya? Lebih jarang digunakan karena terbatasnya subjek yang menggunakan. Nah, kita mungkin familiar dengan namanya modal verb pada kata shall. Shall itu artinya akan, cuma akan yang menggunakan shall subjeknya cuma I dan we. You, they, he, he tidak bisa pakai shall karena terbatasnya subjek yang menggunakan. Jadi di sini kurang familiar. Nah, namun mungkin kalau kalian suka nonton film memperhatikan subtitle atau lagu, mungkin masih pakai shall. Nah, tapi ya karena terbatasnya subjek mungkin ini kurang familiar. Nah, terus kalau
plus B. Nah, oke, jadi tinggal seperti itu saja. Terus kita akan ke sini. Selain tadi menggunakan shall sama will rumusnya sama ya, cuman shall itu cuma A dan B, kalau will itu A, B, B, C, D, boleh menggunakan will. Nah, untuk membentuk akan berikutnya itu ada pola yang lain. Ini apakah cukup familiar? Cukup familiar, cuman ini versi agak lebih ribet sedikit. Kalau will kan simpel, will form 1 selesai. Nah, tapi kalau pola berikutnya itu ada yang namanya menggunakan pola B going to plus form 1 atau B going to itu artinya akan dia jadi satu kesatuan, bukan berarti B itu SMA going to artinya sudah pergi ke, bukan ya. B going to itu jadi satu artinya akan. Nah, di sini maka kita harus menggunakan to be. To be yang digunakan masih relate dengan to be present, maka future masih relate dengan form 1 ya. Maka I menggunakan am, you, we, they menggunakan are, she, it menggunakan is. Nah, untuk membentuk positifnya kita tinggal subject to be, maka to be-nya tinggal mengikuti SMA plus going to plus form 1. Nah, jadi to be going to artinya akan. Terus negatifnya subject to be plus not plus going to plus form 1. Interrogatifnya to be plus subject plus going to plus form 1. Misal, I am going to write a letter. Aku akan menulis sebuah surat. Jadi am going to artinya akan, bukan artinya saya sedang pergi untuk ya. Tapi ketika kalian menemukan to be going to plus form 1, maka dia pasti future. Jadi bukan present continuous. Nanti kita akan lihat perbedaan. Terus bentuk negatifnya gimana? Tidak ditambahkan I'm not going to write a letter. Aku tidak akan menulis sebuah surat. Interrogatifnya polanya tidak dibalik. I'm going to write a letter. Apakah aku akan menulis sebuah surat? You are going to read a book. Kau akan membaca, di sini artinya akan. Kau akan membaca sebuah buku. Kau tidak akan membaca sebuah buku. Maka you are not going to read a book. Interrogatifnya polanya tidak dibalik. Are you going to read a book? Apakah kamu akan membaca sebuah buku? Jadi to be going to itu artinya akan, bukan present continuous. Misal, we are going to meet. Nah, misal ya, begini. We are going to meet you tonight. Kita akan menemuimu malam ini. Nah, oke, maka bagaimana negatifnya? Oke, we are not going to meet benda ya. Oke, berarti tinggal ikuti ya. Going to meet you tonight. Interrogatifnya tinggal dibalik seperti positif A, B. Going to meet you tonight. The boy is going to play soccer. Anak laki-laki itu ingin bermain ya. Anak laki-laki itu akan bermain sepak bola. The boy berarti is not ya, bisa disingkat bisa. Oke, is not dan itu aja boy to play soccer. Soccer sama football sama ya. Oke, berarti dan itu seperti positif is the boy. Is the boy going to play soccer. Nah, tinggal seperti ini. Bisa selesai. Kita akan ke sini. Nah, mungkin ini cukup
past tense verb 2, continuous verb A, future verb 1, kira-kira. Lah, kalau present dan past perfect berarti penggunaan verbnya sama, kira-kira. Verb keberapa yang menggunakan tenses yang ada perfectnya? Ada verb yang belum kita singgung, belum kita bahas dalam tenses, kira-kira apa? Verb 3. Verb 3 dipakai untuk tenses yang ada perfectnya, baik present atau past perfect. Nah, segala tenses yang ada perfectnya itu biasanya masih relate dengan yang namanya past tense, lampau. Nah, lampau. Kita kesini deh. Perfect itu relate dengan yang namanya sesuatu yang sudah terjadi di waktu yang lama. Perfect itu sekilas kayak past tense. Kalau present itu saat ini. Nah, kira-kira kalau simple present perfect tense berarti refers to kejadian yang sudah dilakukan di waktu yang lama, tapi saat ini masih dilakukan. Jadi ketika kita ingin menyatakan sebuah peristiwa, kegiatan, ya, atau aktivitas yang sudah kita lakukan atau sudah kita mulai di masa lalu, masih berlanjut, belum selesai dan masih relate dengan saat ini, itulah present perfect tense. Perfect relate dengan past tense, berarti sesuatu yang lampau. Nah, berarti sesuatu yang telah dimulai di masa lalu, telah dilakukan di masa lalu dan masih dilakukan sampai saat ini, itulah present perfect tense. Cirinya apa? Menggunakan verb 3. Kuncinya apa? Penggunaan have dan has plus verb 3. Tenses ini dia masih relate dengan past tense, masih relate dengan present tense. Penggunaan have dan has verb 3 itu menjadi rumus utamanya. Kalau dia subjeknya adalah are you reading, dia menggunakan have. Kalau she read, dia menggunakan has. Nah, misal gini, fungsinya apa? Menyatakan suatu peristiwa, kegiatan, aktivitas yang telah selesai dikerjakan. Nah, di waktu yang lampau. Jadi esensinya dia kayak past tense. I have swept the floor. Aku sudah nyapu lantai. Dia masih relate dengan yang namanya past tense. Cuma biasanya present perfect itu dia punya dua kata huruf yang menjadi kunci, yaitu penggunaan kata since. Since itu artinya sejak, dan penggunaan kata for artinya selama. Nah, jadi menyatakan sebuah peristiwa yang telah terjadi di waktu yang lalu dan masih ada hubungannya dengan waktu sekarang. Misal, she has lived here since 1995. Dia sudah tinggal di sini sejak tahun 95. Kira-kira sekarang masih tinggal di sini? Masih. Nah, they have worked there for 2 years. Mereka sudah bekerja di sana selama 2 tahun. Kira-kira mereka masih kerja di sana? Nah, itulah present perfect. Nah, jadi kejadian yang sudah dilakukan di waktu yang lalu, tapi saat ini masih dilakukan. Nah, itulah present perfect. Penggunaannya biasanya kata since dan for, sejak atau selama. Nah, misal untuk membentuk pola rumusnya gimana? Nah, have atau has disesuaikan dengan subjek. You, we, they sama I menggunakan have, she, he, it menggunakan has. Untuk membentuk kalimat positifnya, kita tidak perlu yang namanya kata gantung. Rumusnya subjek have atau has plus verb 3. Negatifnya subjek have atau has plus not plus verb 3. Interrogatifnya have atau has plus subjek plus verb 3. Misal, Lisa has-nya written a letter for another. Lisa
balik ya. Has my teacher taught English not 5 years. Nah, tinggal seperti ini. Nah, misal, we have eaten noodle for an hour. Kita sudah makan mie selama 1 jam dan ternyata belum selesai ya persiapannya. Nah, oke, berarti tinggal lebih have not. Have not apakah bisa disingkat? Nah, ya ini ya. Itu artinya tinggal dibalik ya. We eaten noodle for an hour. They have stayed in Jakarta since 2 years ago. Nah, dia sudah tinggal di Jakarta sejak 2 tahun yang lalu. Nah, berarti saat ini dia masih tinggal di Jakarta. Oke, bisa disingkat nah ya. They stay in Jakarta since 2 years ago. Itu artinya tinggal di baliknya. They stay in Jakarta since 2 years ago. Tinggal seperti ini adalah present perfect. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita ke past perfect. Ini lepas sekali ya. Nah ini the last tenses we will discuss in this semester ya. Nah tenses berikutnya adalah past perfect. Tenses berikutnya adalah past perfect. Nah, kalau present perfect sudah dilakukan, sudah dikerjakan di waktu yang lampau, tapi saat ini masih berlangsung atau masih dilakukan. Kira-kira kalau simple past tense, simple past perfect seperti apa? Nah, berarti sama kejadian itu sudah dilakukan, sudah dikerjakan di waktu yang lampau, tetapi waktunya di waktu yang memang sudah lampau. Nah, berarti kejadian peristiwa atau kegiatan ini sudah dilakukan atau sudah selesai di waktu yang lampau. Nah, simple past perfect tense itu adalah lampaunya dari simple past tense. Jadi, misal present tense lampaunya past tense. Nah, lampaunya past tense apa? Ya ini past perfect. Simple past perfect itu adalah bentuk lambangnya dari past tense, sementara simple past tense bentuk lambangnya dari present tense. Nah, berarti past perfect tense merupakan tenses yang menyatakan sebuah peristiwa yang telah terjadi di masa lalu dan sudah selesai di masa lalu. Nah, penggunaan apa? Sama-sama menggunakan verb 3. Dia lebih dekat dengan past tense karena lampaunya dari past tense. Rumusnya apa? Had verb 3. Ya, had gak bisa diartikan memiliki ya, tapi dia rumus had verb 3. Jadi siapapun subjeknya, apakah I, you, they, she, it, dia akan menggunakan had. Nah, biasanya simple past perfect itu biasanya digabung dengan past tense biar dapat maknanya. Nah, misal gini, I visited your house yesterday. Di sini kan ada subjek plus verb 2, berarti ini kan simple past tense. Nah, baru nanti kita gabungkan dengan past perfect, jadi biar maknanya dapat. Misal, I visited your house yesterday when you had eaten noodle. Aku mengunjungi rumahmu kemarin ketika kamu sudah selesai makan mie. Kaitannya dengan sekarang, apakah masih main rumahnya? Apakah dia masih makan mie? Enggak. Nah, jadi ketika aku main,
Untuk penugasannya ini saya ada review. Jadi review nanti mungkin by YouTube saja. Jadi review dari presentasi Jawan ini sama perbaikan mungkin dari YouTube. Cuma ada materi yang saya tambahkan ya. Nah, jadi ceritanya ada sedikit perubahan kurikulum. Jadi nanti kalau kalian SE dari bahasa Inggris juga. SA IT juga nggak ada bahasa Inggris juga ceritanya. Jadi otomatis harus berubah materi total. Nah, jadi otomatis ada materi yang memang belum sempat diajarkan, yaitu penggunaan pasif. Nah, nanti mungkin pas di YouTube itu saya akan jelaskan ya, bagaimana bentuk pasif ya. Misal saya makan nasi, jadi nasi dimakan oleh saya. Nah, itu akan saya jelaskan di YouTube ya. Nanti saya akan jelaskan di situ. Kita harusnya dari bahasa Inggris juga baru sempat, tapi nggak ada juga. Nah, jadi kemungkinan itu akan nanti saya sharingkan saja kita mungkin di Jumat ya, untuk kelas SA selesai materi ini mungkin di Jumat seperti itu. Jadi fleksibel saja. Nanti bisa mengikuti live-nya, bisa mengikuti kapanpun ya, yang jelas nanti tetap absen di kolom komentar. Nanti kemudian saya akan saya akan share di situ. Saya akan share di situ. Ada dua kata nanti buka lewat Google Form ya. Nanti ada kelas tugas pertama dan kolom upload tugas kedua. Nanti saya terangkan sekalian. Jadi kalau di YouTube nanti saya cuma tinggal ulang saja. Nah, oke, buatlah satu karangan berbahasa Inggris. Ini tentang present tense ya. Saya tidak akan minta kalian menceritakan aktivitas keseharian. Paling makan tidur itu monoton ya, makan tidur nanti kebanyakan sama ya. Nanti itu biasanya bisa di Google ya, makan tidur nanti kemana nanti tidur lagi, itu monoton menurut saya ya. Karena pasti kebanyakan juga gitu, cuman mana yang duluan, makannya duluan, mandinya duluan. Terus paling cuma itu ya, dan itu agak monoton menurut saya, dan itu bisa di Google, tugasnya nggak bisa di Google. Nah, satu karena bahasa Inggris tentang ceritakan diri kalian sebanyak-banyak dalam tulisan, ceritakan diri kalian sebanyak-banyaknya. Nah, present tense salah satu fungsinya adalah menceritakan tentang diri kita. Nanti berarti kalian menggunakan present tense ini. Nah, ya. Kecuali untuk sesuatu yang kayak apa, kalian lahir itu otomatis ada pastennya satu, sekali waktu menggunakan pastennya. Karena kalian lahir tahun berapa kan otomatis sudah berlalu, cuma itu sebetulnya present tense semua. Nah, karena minimal 3 paragraf 1 sampai 2 cerita
Lah, sepuluh semua. Jadi kalau 9 itu. Tiga itu masih seperti itu. Masih orang TV. Oke, 3 Januari bentuknya DG wajah ya. Nanti sebenarnya saya jelas ya. Menceritakan diri kalian, bisa menceritakan ayah ibu kalian dan saudara kalian kan sudah wajar. Harga satu kalian, kedua ayah ibu, ketiga saudara. Masih bahasa Inggris menceritakan. Bahasa Inggris apa? Bahasa Jawa.